Yang tidak kita lakukan ya kita semaunya sendiri. Kita nggak boleh sesukanya. Itu berpikirnya begitu. Itu norma. Tapi ketika norma ini kemudian bergerak menjadi satu keharusan, dan kelas, maka apa yang harus kita lakukan dan tidak harus kita lakukan begitu. Maka norma itu bergerak menjadi normatif. Karena ada kata if-nya itu, maka norma itu bergerak menjadi satu keharusan. Jadi kalau kehidupan di dalam kelas ini itu bisa bergerak menjadi normatif. Apa yang harus saya lakukan dan tidak harus saya lakukan? Begitu. Yang harus saya lakukan ya kita selalu diskusi, kita mendengarkan, kita nggak boleh semaunya. Nah, seperti itu. Tapi hanya berpikir ikhlas bahwa tidak ada jaminan kita taat kepada norma. Ini masalah besarnya ada di situ. Walaupun komunitas kecil seperti ini itu belum tentu semua taat kepada norma. Ya, mungkin konsep berpikirnya kemana-mana begitu, sehingga tidak mendengarkan kuliah, sehingga seperti itu. Nah, karena hal seperti itu tidak ada jaminan bahwa kita taat kepada norma, maka norma yang bergerak menjadi normatif itu kemudian dirumuskan dalam bentuk peraturan, dalam bentuk undang-undang. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir panjang, adanya undang-undang ini sebenarnya keberhasilan tentang kita taat kepada norma atau kita justru menyimpang dari norma. Ya. Gimana? Ada kelas. Jadi kalau ada undang-undang, misalkan di sini ya, ada tulisan dari Kaprodi, seluruh mahasiswa kalau dosennya sudah ngomong harap diam. Seperti itu. Nah, tulisan itu sebenarnya itu menunjukkan ketaatan kita terhadap norma atau justru ada hal yang tidak taat. Ada yang tidak taat kan? Kalau semua taat, buat apa ada tulisan seperti itu? Kan nggak perlu. Gitu loh berpikirnya. Kan sama dengan bahwa adanya pasal-pasal dalam KUHP atau undang-undang apapun, pasal-pasal tentang tindak pidana ini kan satu bukti bahwa orang itu tentu tidak taat kepada norma. Satu contoh tentang pasal pencurian 362. Adanya pasal pencurian ini kan satu bukti bahwa semua orang itu tidak taat kepada norma. Buktinya masih ada orang mengambil milik orang lain. Pembunuhan karena ada orang yang merampas nyawa orang lain. Begitu. Kalau semua orang itu taat kepada norma, kan nggak perlu ada undang-undang. Itu kan cara berpikir. Jadi adanya undang-undang itu bukti kegagalan kita untuk taat kepada norma. Gitu. Jadi jangan dipikir bahwa adanya undang-undang itu keberhasilan. Justru tidak. Dengan konsep berpikir seperti ini begitu. Ya, gitu. Jadi kita bisa rasakan kalau semua orang taat kepada norma dan dia tidak mengambil milik orang lain, ya nggak perlu pasal 362. Kalau semua orang itu menghargai nyawa orang lain, kenapa ada pasal 338? Kan nggak mungkin. Justru adanya pasal 338 itu karena tidak ada jaminan bahwa orang itu taat kepada norma. Gitu. Ini caranya begitu. Itu norma yang kemudian bergerak menjadi normatif. Ya. Katakanlah mau tanya dulu silakan. Itu sih senang berpikirnya ya. Baik Prof. Karena seperti Prof bilang minggu kemarin kan, itu kan norma itu adalah hasil dari proses berpikir daripada nilai Prof. Iya. Yang dimana artinya merujuk pada langkah konstruksi dari